Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Pagi ini kita ditautkan dalam majelis ilmu yang luar biasa. Semoga tautan kita bisa memberikan manfaat dunia wal akhirat. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, pagi ini saya mendapat salah satu topik, yaitu tentang peran Forum Kemitraan Kesehatan Jawa Barat dalam mendukung Zero New Stunting. Tadi sudah banyak sekali dipaparkan, demikian luasnya ya, demikian berat beban karena stunting yang kita hadapi ini, dan ini bukan menjadi PR salah satu di antara kita, tapi justru PR kita bersama, menjadi tugas kita bersama. Bagaimana agar bisa membangun generasi selanjutnya yang lebih baik, yang lebih manfaat, dan tentunya akan lebih memberikan banyak peran kesehatan di ranah kesehatan kita. Terima kasih atas share screen-nya, boleh dilanjutkan. Pagi ini saya ingin mengisi dengan pendahuluan, lalu kita mulai mencoba memikirkan kenapa kesehatan itu menjadi sangat penting buat pembangunan. Apakah itu pembangunan secara fisik dan juga pembangunan secara psikis dan juga spiritual. Kita pernah mendapatkan suatu keadaan di mana kita bertemu dengan COVID, di mana di sana saat itu adalah eh, beranggapan suatu keadaan yang biasa, tetapi ternyata memberikan kesehatan itu biasa saja gitu. Tapi ternyata memberikan dampak yang luas terhadap semua ranah kehidupan kita, dari pendidikan, ekonomi, sosial, dan semuanya. Baik, saya masuk kepada pendahuluan. Sebagai pendahuluan, saya tetap akan sedikit mengulas, dan data ini saya ambil dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, di mana bagaimana gambaran umum sebuah keadaan di Jawa Barat ini, di mana penduduk provinsinya di Jawa Barat ini sampai mencapai 49 juta dan 50%,74-nya adalah laki-laki dan perempuannya 49%. Artinya jumlah laki-laki lebih banyak. Namun demikian, jumlah usia kita juga perlu melihat bagaimana komposisinya, di mana di sana jumlah penduduk Jawa Barat ini paling besar itu adalah pada usia-usia yang produktif, yaitu sekitar 70,68%. Nah, ini menjadi apa catatan, menjadi eh, menjadi bahan pemikiran kita dalam melakukan gerak langkah kita. Dari demografi Indonesia tahun 2019 sampai 2045 dinyatakan bahwa kita akan mendapat sebuah bonus demografi, di mana dikatakan ledakan penduduk usia produktifnya itu sampai 70% dari total jumlah penduduk yang ada. Dan itu menjadi peluang gitu bagi Indonesia untuk maju, untuk menjadi negara maju. Karena katanya, karena kabar konon, di mana mereka yang produktif itu sehat, yang produktif itu memberikan dampak yang besar pada penguatan penguatan seluruh ini, terutama pagi ini kita bicara tentang kesehatan, itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Nah, keadaan ini menjadi kesempatan untuk menyiapkan SDM. SDM yang bagaimana? SDM yang berkualitas, sehingga meningkatkan indeks pembangunan manusia. Slide selanjutnya menyatakan bahwa pencegahan, dan saat ini kita dihadapkan dengan keadaan stunting, di mana pencegahan stunting itu dikatakan akan efektif, akan baik apabila pencegahan. Sekarang yang kita hadapi adalah masa di pengobatan. Mengapa dikatakan di masa pengobatan? Karena sudah banyak dampak-dampak stunting yang kita hadapi di usia dewasanya. Bagaimana penyakit tidak menular itu menjadi sangat tinggi kita hadapi sekarang. Bagaimana keadaan hipertensi atau tekanan darah tinggi, bagaimana keadaan eh, diabetes mellitus dan eh, jantung koroner dan sebagainya, itu menjadi beban dalam kesehatan kita. Nah, mengapa itu terjadi? Karena salah satunya adalah keadaan stunting yang kita hadapi saat ini. Nah, bagaimana supaya generasi kita ini menjadi produktif, baik, sehat? Tentunya kita harus mencegah stunting itu adalah lebih efektif.
Dan fokus intervensi pencegahan itu adalah dari mulai siklus hidup awal, yaitu dari kehamilan, balita, dan sampai dia dewasa. Bahkan kita sampai juga akan memberikan pembekalan pada lansia untuk menjadikan anak-anaknya tidak bisa tidak melalui masa stunting atau menghadapi stunting. Peran, peran kita, peran semua pihak untuk menjadikan Jabar new stunting. Zero new stunting, tidak ada pertambahan stunting lagi. Melalui dari slide selanjutnya dinyatakan bahwa gambaran masalah stunting ini adalah bermula dari masalah gambaran gizi. Mungkin masalah gizi tadi sudah disampaikan banyak dan lebih rinci uh, pe- oleh narasumber sebelumnya yang menyatakan bahwa ternyata di Indonesia ini dari stunted, wasted, underweight, overweight itu menjadi beban, masih menjadi PR yang banyak. Indonesia merupakan salah satu negara yang tengah mengalami triple burden malnutrition, katanya begitu, di mana salah satu sisi mengalami kekurangan gizi dan kelebihan gizi serta satu sisi menjadi defisit zat gizi yang mikro. Nah, tidak salah ya pagi ini apabila sahabat-sahabat dari Perdagi ini menginisiasi dan justru menyatakan, menyampaikan, menggelar sebuah webinar yang membuka pikiran-pikiran kita, membuka wacana untuk bagaimana supaya wujud zero new stunting di Jabar ini bisa kita jalani, kita wujudkan. Baik, Ibu dan Bapak, pada paparan selanjutnya kita akan berhadapan dengan data balita yang bermasalah gizi dari hasil pengukuran intervensi bulan Juni 2024 dinyatakan bahwa detail balita yang diukur itu ternyata 99,54% ditemukan mempunyai masalah gizi, stunting, wasting, dan underweight, serta weight fettering. Dari sekian dari 1 juta lebih balita sudah diintervensi sebanyak 4,8% sehingga perlu percepatan pendampingan dan intervensi balita bermasalah gizi. Data ini adalah mengingatkan kita bahwa ternyata sekian banyak balita yang ada dengan diberikan PMT 2 minggu. PMT adalah pemberian makanan tambahan 2 minggu, 4 minggu, 8 minggu, tata laksana puskesmas semua dikerjakan. Nah, kira-kira apa yang bisa kita perankan sebagai insan dalam mengatasi permasalahan yang ada di hadapan kita? Pada slide selanjutnya dinyatakan bahwa strategi pencegahan stunting di sini adalah memulainya dari sejak di dalam kandungan. Pada 1.000 hari pertama 1.000 hari pertama kehidupan. Dikatakan 1.000 hari itu sejak kapan? Sejak di dalam rahim. Jadi sejak di dalam rahim disiapkan untuk menjadi baik. Bukan hanya di dalam rahimnya saja, yang punya rahim sebagai ibu juga harus disiapkan untuk menjadi siap hamil dengan baik. Maka tidak mengherankan kalau tadi dipikirkan bagaimana remaja mulai tidak boleh anemia. Di mana kalau anemia nanti kebanyakan Fe bagaimana? Tenang saja. Kalau kebanyakan dibuang, tapi kalau kekurangan, kita akan berhadapan dengan mereka-mereka yang akan hamil dengan stunting. Ini bukan hal yang ringan tentunya. Tujuan atau niatan kita untuk tidak meninggalkan generasi yang bermasalah dengan stunting atau generasi yang lemah menjadi bubar atau menjadi hanya sebuah impian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak salah apabila pada kesempatan ini Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat itu menginisiasi sebuah eh, beberapa rekomendasi, ya, beberapa rekomendasi. Apa itu? Yaitu
Dari stunting itu ibu sebelum melahirkan harus dilakukan deteksi dini, di mana cek kesehatan ke tenaga kesehatan, meminum tablet FE, lalu memakan makanan bergizi. Nah, ini tentunya bukan hal yang mudah kalau hanya dikerjakan oleh satu institusi. Kita harus mencoba anak-anak tuh ada di mana? Oh, ada di sekolah. Ayo kita ajak teman-teman di institusi pendidikan untuk bersama-sama mengingatkan untuk tablet tambah darah. Lalu bagaimana kalau untuk memakan makanan bergizi? Ya, kita bersama-sama ini. Seperti ini yang disampaikan oleh DPD Persagi ini suatu hal yang sangat baik sekali mengingatkan kita untuk bagaimana gizi yang mana yang cukup layak untuk anak-anak kita. Dan beberapa hal setelah melahirkan dipikirkan bagaimana IMD atau inisiasi menyusu dini. Inisiasi menyusu dini itu masih menjadi hal yang eh, sangat apa ya harap-harap cemas kalau menurut saya. Jadi kita tuh sangat berharap dia bisa menyusui, tapi mereka lebih senang dengan susu sapi, di mana susu sapi itu kan memang untuk sapi. Mereka senang pada fatnya yang tinggi. Mereka lupa fat yang tinggi itu untuk sapi. Kalau untuk anak ya akan keberlebihan, maka mereka akan gemuk pada saat masih di usia-usia yang masih muda. Jangan salah, ini nanti menjadi tabungan untuk nanti dewasanya. Bagaimana mereka lupa dengan bahwa bagaimana makanan tambahan perlu terus dikuatkan pada anak-anak kita. Maka tidak ada salahnya kita bersama-sama mendengarkan beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu bagaimana pemantauan langkah-langkah untuk ibu hamil, memastikan ketersediaan untuk pengukuran bayi, balita, antropometri, melakukan intervensi pada ibu hamil dan balita, memastikan gizinya baik, merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan, implementasi pemantauan ASI, juga bagaimana ketersediaan makanannya nanti, apakah sehat atau tidak, ataukah bersih atau tidak, bagaimana gerakan masyarakat sehatnya sehingga nanti makanannya menjadi tetap sehat karena kebersihannya, bagaimana SOP-nya, perlu literasi atau tidak. Nah, bagaimana monefnya? Ini tentunya perlu kebersamaan. Maka tidak ada salahnya saat ini Dinas Kesehatan Provinsi Jabar mencoba untuk menginisiasi terbentuknya suatu forum. Forum kesehatan atau forum mitra kesehatan di Jawa Barat. Bagaimana kita diingatkan pada forum tersebut bahwa ternyata kesehatan itu sebagai investasi pembangunan, bahwa ternyata pembangunan kesehatan itu difokuskan untuk meningkatkan umur harapan hidup sampai 72 tahun dan untuk menurunkan angka kematian bayi juga banyak hal prevalensi gizi yang bisa kita pikirkan kenaikannya, misalnya saja upaya untuk menurunkan angka kematian ibu, upaya untuk meningkatkan prevalensi gizi itu adalah salah satu pembangunan kesehatan. Nah, manusia dianggap sebagai eh, perlu upaya ya, perlu upaya yang besar untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tersebut dan tidak dapat dilakukan secara sendiri oleh sektor kesehatan. Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh kerja keras satu sektor saja, tetapi juga diperlukan kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya, termasuk sektor swasta, masyarakat, organisasi massa, pendidikan, juga institusi pelayanan swasta, misalnya beberapa institusi pabrik yang memang di sana banyak sekali masyarakat atau banyak sekali produk eh, manusia-manusia dengan usia produktif yang ada di sana yang perlu kita kita sadarkan tentang bagaimana manusia itu sebagai sumber daya untuk bisa menguatkan kesehatan. Kesehatan itu adalah sebagai investasi kesehatan, sebagai investasi pembangunan, di mana kalau kita kehilangan, kalau kita manusia itu kehilangan kesehatannya atau bermasalah tentang kesehatannya, maka dia akan kehilangan waktu
kehilangan waktu dan produktivitas kerja. Mengapa demikian? Pada saat sakit itu bukan hanya permasalahan sakit di dirinya saja, tetapi bagaimana tim itu juga akan terganggu dengan keadaan kehilangan kehilangan waktu timnya, juga terganggu dengan produktivitasnya, juga ada beberapa hal yang akan mempengaruhi hasil dari pekerjaannya tersebut. Maka dianggap perlu kita slide selanjutnya menyatakan bahwa pentingnya kemitraan bidang kesehatan itu bisa menjadikan perubahan dalam berbagai cara untuk mendekati bagaimana eh, bagaimana pencapaian angka zero new stunting di Jabar ini bisa terwujud. Nah, kita eh, kita ikuti bersama bagaimana kemitraan perubahan politik dan ekonomi di Jabar ini, di kesehatan ini ya. Jadi kesehatan memang memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kondisi kesehatan dan gizi yang buruk, khususnya pada ibu dan anak, akan menciptakan generasi sumber daya manusia yang berotaknya buruk. Artinya eh, otaknya tidak berkembang baik. Dan pertumbuhan otak itu merupakan sumber utama dari kecerdasan, kemampuan bersaing, dan kemampuan membangun ekonomi dan kesejahteraan lahir dan batin. Nah, awal 6 bulan pertama kehidupnya itu anak-anak mendapatkan gizi yang baik itu dari pemberian air susu ibunya yang diberikan. Nah, sebaliknya kalau generasi itu sehat dan kondisi gizinya cukup baik, itu akan memiliki otak yang cerdas dan mampu untuk menyampaikan, untuk memberikan kematangan pada dirinya, mampu untuk memberikan eh, pertumbuhan di dalam rongga otaknya sehingga anak tersebut dalam kondisi menjadi sangat baik gitu. Nah, Ibu dan Bapak, perlunya juga kita reformasi bidang kesehatan. Apa yang kira-kira perlu direformasi pada bidang kesehatan? Pada bidang kesehatan yang perlu direformasi adalah bagaimana eh, kesehatan itu tidak hanya dilakukan oleh satu institusi saja, tetapi juga kita buka peluang-peluang bidang, semua bagian untuk ikut serta. Siapakah itu? Dari institusi, misalnya saja dari institusi pendidikan, mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan penelitian, mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan tridharma pendidikan, yaitu antara lain adalah pengabdian masyarakat. Dan itu menjadi salah satu cara untuk bisa berdekatan dengan masyarakat sekitarnya, tapi dengan tematik yang sesuai untuk pembangunan kesehatan. Juga reformasi bidang kesehatan yang lain itu juga bisa dibukakan peluang-peluang dari organisasi massa untuk berperan serta di sana. Karena organisasi massa misalnya saja dari bidang keagamaan, itu biasanya mereka mempunyai kesempatan untuk bertemu bersama, tetapi bisa juga untuk melakukan pembangunan, bisa juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif eh, pada masyarakat pada saat pertemuan masyarakat tersebut. Keterbatasan SDM di sini yang dimaksud adalah keterbatasan sumber daya manusia, di mana kalau untuk sebuah tugas yang sekian banyak, sementara kalau SDM-nya sangat dengan hanya mengandalkan SDM dari Dinas Kesehatan saja, ini bukan hal yang mudah. Maka kita membuka peluang beberapa tempat untuk bisa bersama-sama untuk bisa melakukan eh, pembekalan ya untuk membekali masyarakat untuk mencegah stunting dengan cara memberikan pembekalan, dengan cara memberikan pelatihan yang terarah dan terstruktur. Perlunya peningkatan perhatian dan peran serta masyarakat. Disinilah yang kita perlukan peran serta masyarakat. Masyarakat kita ini memang sangat beraneka, berada di tempat yang berbeda, dengan lokasi yang berbeda, dengan budaya yang berbeda. Nah, tentunya ini
Aduh, mohon maaf, saya ada masukan. Sebentar. Saya izin, sebentar aja. Eh, Teteh, saya nanti Silakan, nelpon silakan. lagi ya, karena saya sedang jadi narsum. Nanti nelpon lagi. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Ya, baiklah. Tentunya di sini eh, peningkatan perhatian dan peran serta masyarakat ini menjadi sangat penting. Tapi bagaimana masyarakat itu bisa terarah, bisa mengerti apa yang bisa dia kerjakan. Masyarakat kita tuh termasuk masyarakat yang eh, sangat relawan, sangat mudah untuk membantu. Namun, apabila kita tidak arahkan bantuan tersebut, gerakan itu menjadi tidak memberikan banyak manfaat. Maka pentingnya kita bersama-sama memberikan pengetahuan, sosialisasi kepada masyarakat untuk agar mampu mereka bersama-sama melakukan peran kesehatan yang sesuai. Ibu dan Bapak, tidak jarang, banyak sekali sekarang itu yang misalnya mereka tidak mau menggunakan obat-obatan. Mengapa? Karena menganggap obat-obatan akan menjadi permasalahan kesehatannya. Padahal pemerintah sudah memulai dengan eh, beberapa kegiatan dengan JKN ya untuk menolong kesehatannya. Mereka tidak mau. Akhirnya tuh timbullah sampai kepada sakit-sakitnya makin memberat, makin berkomplikasi luas. Bukan itu saja, bukan itu saja. Cara cara pandang atau cara aktivitas kehidupannya juga belum sampai mendukung untuk kesehatan. Bagaimana saat ini sampah juga masih menggunung, bagaimana kepentingan gizi yang mereka masih senang membatasi makanannya, kurang kurang menyukai misalnya saja hal-hal sayuran, juga mungkin tidak peduli dengan kehamilannya. Dan hal-hal itulah yang perlu kita kuatkan pada masyarakat kita. Baiklah, pada slide selanjutnya dinyatakan bahwa kita, nah dengan mengetahui tugas kita yang semakin banyak, juga ternyata perlu peran serta dari masyarakat untuk bersama-sama menggalang atau menguatkan pencegahan, pencegahan terjadinya kesakitan dan penguatkan untuk terjadinya penguatan gizi di masyarakat, tentunya dengan kita perlu membuat satu kemitraan. Kemitraan bidang kesehatan itu harus digalang, harus dikerjasamakan dan agar dapat terwujud dan tidak mengabaikan prinsip kemitraan. Langkah untuk menggalang kemitraan adalah menyusun gagasan kemitraan. Jadi tidak ada salahnya kita cobakan pada masyarakat-masyarakat terkecil kita yang ada di sekitar kita. Apakah kita sebagai penggerak masyarakat, misalnya di organisasi masyarakat, saya berada di Muhammadiyah Aisyah, kita mencoba untuk menggerakkan, mengarahkan kepada bidang kesehatan. Nanti ada yang dari institusi pendidikan, kita mengajak mereka untuk bersama-sama berkontribusi untuk pendidikannya yang mereka melakukan misalnya pengabdian masyarakat atau juga penelitian-penelitiannya. Juga kita bersama organisasi organisasi kesehatan, misalnya ada IBI, ada ID, ada Persadi, ada banyak hal yang mungkin bisa kita sama-sama untuk melangkahkan eh, langkah untuk menggalang kemitraan. Ada beberapa langkah untuk menggalang kemitraan, yaitu menyusun suatu gagasan kemitraan. Kita mengajak dengan mencoba mencari identifikasi calon mitra. Caranya bagaimana? Caranya adalah melihat apakah sebetulnya tujuan eh, dari kebersamaan ini. Apakah tujuan dari kemitraan ini? Kalau tujuannya kira-kira sama, visi misinya ada kesinggungan yang sama, kenapa kita tidak bersama-sama melangkah untuk saling menguatkan dan merumuskan tujuan dan peran? Apa tujuan eh, dari forum ini? Apakah forum itu akan bisa memberikan dampak yang banyak, dampak yang luas terhadap penguatan kesehatan masyarakat. Lalu kita rumuskan tujuannya apa. Misalnya tujuannya tidak langsung besar, tapi tujuannya adalah seperti saat ini. Tujuannya adalah mencegah tidak stunting. Nah, ternyata sepertinya sederhana, tapi ternyata itu memberikan eh, perluasan yang sangat hebat. Bukan hanya soal gizi saja, ternyata bagaimana nanti keadaan lingkungannya, bagaimana tentang perekonomiannya, bagaimana dengan siarnya atau komunikasi medianya, itu ternyata memberikan dampak yang luas. Dan
Lalu kita perlu menyiapkan diri dan menyamakan persepsi. Setelah berada dalam satu forum, tentunya kita perlu memberikan memberikan kesamaan pemikiran. Tidak lalu kita membawa pemikiran kita sendiri dan dirasa itu pemikiran yang benar. Tapi kita komunikasikan, kita pikirkan, kita ramu bersama. Kira-kira bagaimana dengan pendapat dari misalnya dari akademisi, bagaimana pendapat dari satu ormas keagamaan. Ini tentunya perlu didekatkan dan perlu dijembatani dengan komunikasi yang baik. Lalu kita membuat satu kesepakatan, di mana kesepakatan itu untuk bersama-sama, untuk mewujudkan tujuan yang tadi sudah disepakati dan merumuskan beberapa kerjasama. Di mana misal kerjasama itu tidak harus kita harus semuanya bersamaan, tentunya tidak. Mungkin pada saat ini persagi ini mungkin berhadapan untuk mengatasi gizinya. Bersama-sama kita untuk mengatasi. Nanti di tempat yang lain mungkin kemarin kita bersama-sama untuk institusi di mana di sana ada institusi eh, beberapa institusi pekerja itu diundang. Lalu kita ajak bagaimana mereka bisa membiasakan diri untuk karyawannya melakukan minum tablet FE. Kalau biasanya itu dilakukan di sekolah, tapi ini juga sekarang dilakukan juga di tempat kerja mereka. Dan lalu kita melakukan beberapa membesarkan dan meluaskan sayapnya untuk menjalin beberapa kerjasama di berbagai bidang. Slide selanjutnya. Nah, tentunya kita Mohon harus izin, mengingat Ibu, bahwa bagaimana sih waktunya prinsip 5 menit kemitraan. lagi. Oh, baik, siap. Ya, sedikit lagi ya, Bu ya. Bagaimana prinsip kemitraan itu yaitu kerjasama, kesamaan kepentingan, kesamaan visi, dan kejelasan tujuan. Juga kesetaraan kedudukan, transparansi dan sinergi. Artinya dalam kebersamaan itu kita perlu membangun beberapa kedudukan, kesamaan kedudukan tidak ada karena ini atasan, ini menjadi malu untuk oh tidak seperti itu. Kita membangun komunikasi seluas-luasnya, setransparasi mungkin sebukanya sehingga tersambung sinergi yang baik. Slide selanjutnya, indikator keberhasilan sebuah forum ini adalah ada indikator masukan, indikator protes, dan indikator luaran atau output, dan indikator dampak pada kegiatan tersebut. Yang jelas pada kita harus mencoba mencari satu dampak yang paling besar dalam langkah yang seminimal mungkin. Itu sebagai dasar pemikiran kita. Slide selanjutnya. Ya, ini adalah bagaimana penjabaran dari indikator masukan itu apa saja, ukuran yang digunakannya apa, jumlah dananya mungkin, SDM-nya mungkin, pelatihannya apa saja, peralatannya bagaimana. Slide selanjutnya, bagaimana indikator prosesnya, ukuran yang digunakan. Untuk proses tersebut, kira-kira harus ada tolak ukur yang sesuai dan juga contoh eh, apa kira-kira yang bisa kita sepakati untuk bisa membangun perjalanan itu menjadi baik. Slide selanjutnya adalah bagaimana indikator luarannya. Sebetulnya dalam satu pelatihan atau dalam suatu kebersamaan itu kira-kira kita ingin mencapai apa. Dan selanjutnya adalah indikator dampak, yaitu bagaimana dampaknya terhadap masyarakat sekitar, terutama bidang kesehatan. Slide selanjutnya, ini kami sudah mencoba. Slide selanjutnya, ini kami sudah ada beberapa pertemuan, yaitu penguatan mitra untuk pencegahan stunting, juga koordinasi pembinaan implementasi Germas itu gerakan masyarakat sehat, juga penguatan mitra kerja dengan dunia usaha dalam rangka pencegahan stunting. Dan hasilnya, slide selanjutnya, ini adalah beberapa contoh saja kesepakatan yang sudah ada, di mana perusahaan itu bisa berkenan sebagai CSR ya dalam sebuah peningkatan kesehatan, upaya peningkatan kesehatan, dan mengidentifikasi pekerja perempuan, remaja, dan bumil untuk memastikan untuk minum tablet SE. Dan mereka mampu untuk menyiapkan ruang laktasi dan edukasi kesehatan. Dan kita perlu ini memberikan edukasi kesehatan dalam bentuk, nanti kita akan mencoba untuk membekalinya dalam bentuk buku-buku saku untuk bisa mereka apa mereka perlukan pada saat mereka melakukan sosialisasi. Slide selanjutnya.
Kesepakatan lanjutnya adalah dari ormas dan media. Ormas membantu untuk melaksanakan edukasi kesehatan pada masyarakat, menggerakkan masyarakat dalam kegiatan posyandu. Ini sangat penting, posyandu ada tapi tidak dipenuhi oleh kegiatan kesehatan karena ketidakhadiran masyarakat, dan memfasilitasi sarana kesehatan bila memiliki majelis kesehatan. Untuk perguruan tinggi melaksanakan KKN yang tematik dan sesuai dengan lokus yang prioritas, juga edukasi oleh dosen dan mahasiswa pada saat pengabdian masyarakat. Ya, kira-kira itu yang sudah kami coba untuk laksanakan dari forum, mencoba eh, ber, bertaut ya, menautkan dalam berbagai bidang untuk bisa mampu menggerakkan, mampu membuat suatu perjalanan agar Jabar mampu mewujudkan zero new stunting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Dokter Dian yang telah memaparkan materinya. Tentunya eh, sangat menarik ya Dok, karena ini tentu harus ada apa penguatan tentunya ya. Penguatan dari kemitraan kesehatan. Kalau saya garis bawahi bahwa ternyata kita sebagai tenaga kesehatan itu bukan hanya bertugas memberikan pelayanan ya dok ya, tapi kita juga harus menjadi penggerak ya bagi masyarakat, karena tentunya tadi eh, PR-nya banyak ya dok ya, sehingga harus menempuh upaya-upaya atau langkah-langkah penguatan kemitraan dengan masyarakat dan peran kita sebagai tenaga kesehatan. Apalagi hari ini, di webinar hari ini adalah hadir dari beberapa organisasi profesi dengan tujuan kita berkolaborasi ya, untuk pencegahan ataupun mewujudkan Jabar maaf, Zero New Stunting. Kemudian tadi yang saya garis bawahi di awal bahwa Dokter Dian menyampaikan kesehatan ini merupakan investasi pembangunan yang tidak hanya bisa diselesaikan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, tapi tentunya tadi pentingnya kemitraan karena keterbatasan sumber daya manusia dan karena apa masalah ini ada di masyarakat sehingga betul-betul peran serta masyarakat harus dilibatkan ya dok ya. Dan saya sangat mengapresiasi tadi kegiatan dari Forum Komunikasi Kesehatan ya dok ya, berarti sering mengadakan pelatihan ya dok. Ya, pertemuan dengan berbagai bidang, dengan berbagai Alhamdulillah. ya sektor, apakah itu sektor industri ataukah mungkin juga ormas. Mhm. Dalam ormas, misalnya saja ormas keagamaan, di sana ada tidak hanya Muslim ya tentunya, tentunya dari mana ada Buddha, dari Hindu, dari Kristen, dari Protestan, dan juga dari eh, institusi pendidikan, tentunya begitu Ibu. Ya, ini adalah semoga forum ini bisa membuka peluang lebih banyak untuk yang ingin berkontribusi positif terhadap kesehatan kita. Ya. Mungkin izin ya dok, eh, saya izin bertanya dok, karena kalau kita aktif di kesehatan, aktif di organisasi profesi, itu mungkin sudah biasa. Tapi saya lihat Dokter Dian ini aktif di organisasi kemasyarakatan di Aisyah. Nah ini yang mungkin belum banyak ya dok ya. Tenaga-tenaga medis dan kesehatan yang aktif juga di organisasi kemasyarakatan. Nah, supaya bisa seperti Dokter Dian ini harus gimana nih dok? Supaya kita, tadi kan Dokter Dian juga sebagai wakil ketua ya, wakil ketua di organisasi Aisyah Bandung. Ya, mohon eh, tipsnya dok bagaimana? Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Fitri atas pertanyaannya. Saya yakin Ibu Fitri pasti lebih bisa nih kayaknya. Begini, pikiran saya hanya eh, selama saya bertemu dengan, saya bermula dari bertemu dengan pasien saya, bermula dengan bertemu dengan mahasiswa saya. Itu ternyata eh, mereka eh, masih perlu arahan-arahan yang lebih nyata. Nah, bagaimana di masyarakat? Tentunya juga demikian. Nah, bagaimana kita bisa bergerak lebih luas? Saya pikir di organisasi-organisasi tersebut kita bisa lebih banyak itu berhubungan langsung. Kita berhadapan dengan satu, memang kebetulan berhadapan dengan
bidang ilmu yang berbeda. Untuk cerita gizi yang sehat saja kita itu belum tentu langsung bisa diterima. Dan apalagi saat ini betapa medsos itu begitu banyaknya, begitu beraneka ragamnya. Pada medsos itu mungkin tidak ada tempat, belum tidak semua medsos itu melakukan editing. Editing tidak ada, jarang. Adalah yang editing tapi jarang. Juga bagaimana medsos itu kadang-kadang tidak ada filter untuk literasinya, literasi yang cukup. Sehingga kalau mereka tersesat di sana, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Bagaimana sekarang masih banyak loh remaja-remaja itu yang bilang begini, saya ingin kurus, saya nggak mau makan karbohidrat, saya nggak mau sayur, saya cukup minum jus tomat atau apa aja gitu. Jadi ini kan cara-cara yang salah dan ini banyak sekali. Mereka nggak mau minum gula. Nah, kalau kalau mereka tidak dengan berat badan yang sangat rendah dan dia hamil, bagaimana nanti untuk kehamilannya? Dan bagaimana dia tidak menjadi bagian dari stunting karena dia juga takut untuk berhubungan dengan tenaga kesehatan. Juga kadang-kadang mereka itu belum belum dokter minded gitu ya. Maksudnya beranggapan bahwa dokter itu suatu yang menakutkan, pasti akan jadi mahal gitu. Padahal tentunya tidak. Tadi sudah disinggung oleh Bu Dokter Endang, juga disinggung oleh Ibu Dokter Vini, bagaimana ternyata makanan lokal itu sangat memberikan manfaat. Bukan hanya sebuah telur, ternyata makanan sekitar kita, bagaimana itu tempe, bagaimana itu daun katuk, bagaimana itu daun kelor yang ada di sekitar kita, yang mungkin bisa kita manfaatkan lebih banyak. Jadi intinya adalah semakin banyak kita berhadapan dengan banyak orang, tentunya dengan dengan arahan yang terstruktur rapi, kita berharap berharap bisa membangun, bisa mengubah cara pandang mereka, cara pikir mereka, cara gerak mereka. Gerakan masyarakat sehat itu harus terus digaungkan. Gerakan gizi sehat itu harus terus digaungkan. Dan sebaiknya digaungkan oleh mereka-mereka yang mempunyai, yang memang sesuai ilmunya. Kalau misalnya tidak, nanti kalau salah, kita juga yang tidak berkenan gitu. Ibu kenapa sih kok nggak mau makan zat tambah darah, nggak mau mual, titik deh kita sudah gitu. Mereka itu masih banyak loh, masih banyak sekali. Berapa banyak mereka itu yang saya ingin dioperasi saja dokter, saya nggak mau melahirkan, saya nggak mau minum ASI Bu Dokter, karena ada susu formula kalau saya harus bekerja. Padahal ternyata kalau institusi itu diajak bicara, mereka malah bilang, oke, kita akan siapkan tempat untuk mereka bisa pumping. Saya akan siapkan tempat bahwa untuk ada keperluan kulkas untuk menyimpan ASI bayi. Itu ternyata mereka mau. Kenapa? Karena mereka mengerti. Coba kalau nggak mengerti, ya ngapain nyiapin kulkas? Nanti malah dibuat buat nyimpen makanan-makanan mereka. Nah, ini jadi yang salah ya. Juga apalagi kalau di kesehatan, nanti malah apa namanya susunya dicampur sama kulkas yang berisi vaksin. Nah, hal-hal seperti itu kalau tidak kita kawal bersama, tentunya memang saya akan lebih senang gitu kalau makin banyak yang ber saya seperti Ibu Fitri dan juga pada kegiatan pagi ini, siang ini sangat banyak memberikan inspirasi betapa orang-orang yang pandai seperti Bu Endang, Bu Bu Sri Sudartini itu menyampaikan ilmunya secara terus-menerus sehingga makin banyak orang yang mengerti gitu ya sebetulnya apa yang bisa kita lakukan untuk sekitar kita. Mungkin itu saja sebetulnya semangatnya, Bu. Harapannya demikian. Terima kasih, Dokter Dian. Izin ada satu pertanyaan, mungkin bisa ditayangkan. Eh, ada pertanyaannya adalah, apakah forum komunikasi kesehatan sudah terbentuk di tiap daerah dan bagaimana proses pendampingannya dari forum komunikasi kesehatan provinsi? Berkenan untuk menjawab, Dok. Baik, terima kasih Ibu. Iya, sebetulnya kami tuh sudah mulai diinisiasi forum ini sudah semenjak 10 tahun yang lalu. Tetapi karena karena apa?
karena belum merasa perlu gitu ya mungkin ya, maksudnya belum merasa perlu sehingga belum ada belum ada greget yang kuat. Tapi setelah saat ini Dinas Kesehatan untuk berjuang sekali untuk sampai bisa jadi dapat 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 dukungan sepenuhnya dari pemerintah dan benar-benar sekarang ada sampai kami dapat SK dari gubernur. Nah, dari situlah memang karena merasa bahwa ini memang perlu. Kalau dianggap terbentuk di tiap daerah belum, Bu. Kemarin itu pada bulan pada bulan November ini, pada tanggal 10 kalau nggak salah, tanggal 10 November di Hotel Santika di Jalan Pasir Kaliki itu mulai mencoba untuk menginisiasi kepada daerah. Kira-kira daerah mungkinkah berkenan untuk membuat forum komunikasi ini. Dalam forum komunikasi ini tentunya kita waktu itu juga menyampaikan buku bagaimana sih caranya eh, membuat forum ini dan juga kami sedang menyusun buku apa kira-kira materi yang ada yang diperlukan. Nah, mungkin itu yang baru bisa kita kawal itu dalam bentuk sosialisasi dan pembentukan buku. Tapi kalau untuk sampai jalan sendiri belum belum jalan ke daerah satu-satu gitu untuk sampai terbentuk itu belum. Tapi itu menjadi salah satu program kami. Salah satu programnya adalah mendampingi agar tempat lain juga mempunyai forum-forum ini dan menguatkan forum-forum itu di daerahnya. Demikian dan harapannya juga dengan adanya forum siang ini, dengan adanya pembelajaran ini kita bisa membuat banyak forum komunikasi kesehatan sehingga komunikasi kesehatannya menjadi lebih baik dan kesadaran akan kesehatan yang baik dan benar itu bisa terwujud di masyarakat kita. Harapannya demikian, Bu Fitri. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Dokter Dian. Duh, sebetulnya ini semakin seru dok ya, tapi karena waktunya terbatas ya, mohon maaf. Tentunya ini menjadi tantangan ya bahwa kita eh, mempunyai PR ya, karena tugas kita selain pelayan masyarakat juga adalah penggerak kesehatan di masyarakat dan Dokter Dian ini merupakan salah satu figur eh, dokter atau tenaga medis dan tenaga kesehatan yang juga eh, aktif ya di dalam kegiatan-kegiatan dan organisasi masyarakat. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih Amin. Dok Ya atas Tuhan. materi yang luar Atur biasa nuhun. dan juga kesempatan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan peserta webinar. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Tentunya untuk materi yang ketiga ini kita cukupkan sampai di sini dan sebelum berakhir, izinkan kami menyampaikan sertifikat narasumber sebagai apresiasi atas ilmu dan sharing yang disampaikan oleh Dr. Dian Indahwati, SPOG. Mohon diterima, Dok. Terima Baik, terima kasih. kasih Ibu. Ya, atur nuhun, Terima Dok. kasih. Semoga bisa bersilaturahmi lagi pada waktu dan kegiatan yang lain. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. Lagi kami ucapkan terima kasih.